Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi VirtualBox. Yang pertama, kita bisa membuka web. Saya buka di Chrome. Setelah itu, kita bisa ketik di pencarian VirtualBox. Oke, kita pilih yang teratas. Ada Oracle VM VirtualBox. Kita klik. Oke, sebelum saya download, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih VirtualBox itu. VirtualBox itu adalah perangkat lunak pada sistem operasi virtualisasi yang mampu mengubah sesuatu menjadi sebuah bentuk nyata. Contohnya, jika kita melakukan instalasi operasi Windows pada PC kita, maka secara tidak langsung dapat mengoperasikan sistem operasi lainnya di Windows. Nah, ini demikian juga sangat memudahkan pengguna dalam belajar menginstal sistem pada operasi. Cukup dengan menggunakan VirtualBox, maka dapat mengunduh Linux di Windows laptop kita. Oke, saya lanjut saja ya. Cara downloadnya kita pilih download. Sesuaikan dengan laptop kita masing-masing. Kebetulan saya menggunakan operasi sistem Windows, saya pilih ya Windows Host. Kita klik. Nah, kita simpan. Teman-teman bisa simpan di mana saja ya, sesuai dengan lokasi yang teman-teman mau. Saya simpan di download, lalu save. Kita tunggu sampai selesai downloadnya. Oke, setelah selesai mendownloadnya, kita bisa mengklik hasil downloadnya. Nah, setelah itu kita klik lagi. Kita pilih yes. Nah, di bagian ini kita pilih next. Nah, teman-teman bisa pilih location penyimpanan untuk Oracle VirtualBox ini. Saya simpan di lokasi C. Oke, kalau tidak diubah, kita pilih tag next. Selanjutnya kita pilih yes. Setelah itu kita pilih yes lagi. Lalu kita install. Oke, tunggu hingga proses instalasinya sampai selesai. Oke, setelah selesai proses instalasinya, kita boleh untuk tidak menyentangkan ini. Oke, setelah selesai kita pilih finish. Oke, setelah selesai melakukan proses instalasi Oracle VirtualBox, selanjutnya kita download file ISO Ubuntu Server. Yang pertama kita membuka Google Chrome, lalu ketik di pencarian Ubuntu 2304. Kebetulan kami menggunakan versi 23.0
1.0.4. Kita pilih yang teratas. Lalu selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari server install. Sesuaikan dengan laptop yang digunakan. Saya menggunakan laptop 64 bit. Lalu kita klik. Kita simpan penyimpanan lokasinya. Oke, sudah di-download ya. Tinggal kita tunggu. Sambil menunggu proses download selesai, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih fungsi Ubuntu server ini. Oke, file ISO Ubuntu server ini biasanya digunakan untuk membuat media instalasi yang dapat digunakan untuk menginstal atau menguji suatu sistem operasi, yaitu secara live server. Dalam nama file menunjukkan bahwa ini mungkin versi server yang dapat dijalankan secara langsung dari media tanpa instalasi. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang Ubuntu server. Perkenalkan, nama saya Rifki Mansyah. Saya dari kelas 12 3E 13. Di sini saya akan menjelaskan instalasi Ubuntu server di VirtualBox. Pertama kita membuka aplikasi VirtualBox-nya. Lalu kita pergi ke machine, lalu new. Nah, di sini kita mengetikkan Ubuntu server 2304. Tipenya kita pilih Linux, versionnya Ubuntu. Lalu kita next. Nah, untuk hardware-nya kita ambil yang 2 GB. Lalu kita next. Nah, untuk virtual hard disk-nya kita ganti menjadi 10 GB. Karena kita membutuhkan 10 GB saja. Bisa kita ganti, lalu kita next. Lalu kita finish. Nah, di sini kita mengganti storage-nya. Lalu kita mengganti juga network-nya yang NAT menjadi bridge adapter. Mengapa kita ganti? Jadi kalau NAT, VirtualBox-nya atau host-nya akan membuat sebuah subnet atau private network, dan kalau bridge adapter ini akan dianggap setara dengan host-nya dan akan mendapatkan IP langsung sesuai root komputer host-nya. Lalu kita oke. Setelah semua selesai, pastikan semua konfigurasi sudah seperti gambar di bawah ini. Lalu kita start. Kita tinggal menunggu. Nah, kita gedekan dulu. Nah, setelah ini kita klik enter. Kita menunggu lagi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih bahasa Inggris, lalu kita enter. Nah, untuk keyboard configuration-nya, kita tidak perlu update. Jadi kita langsung ke down. Nah, untuk choose type-nya, kita checklist yang Ubuntu server, lalu kita down. Nah, untuk network connection-nya, kita langsung pilih. Ini kita down.
Nah, untuk konfigur proxy-nya, kita tidak usah, kita langsung ke daun. Nah, kita tinggal tunggu dulu karena masih loading. Lalu setelah tampilannya seperti ini, kita down. Lalu kita pilih continue without updating. Karena kita tidak perlu update. Lalu kita di Stargate configuration-nya kita langsung ke down saja. Down lagi untuk Stargate configuration-nya. Lalu kita ke continue. Nah, di sini kita menulis your name-nya. Kita masukkan Nah, jangan lupa juga kita memasukkan password supaya kita bisa masuk. Dan untuk passwordnya juga kita tidak boleh salah. Setelah terisi semua, lalu kita down. Lalu kita install open SSH servernya. Tidak perlu di checklist, default saja, lalu down. Kemudian di server snap-nya atau paket software yang sudah di containerize sehingga mudah untuk dibuat dan diinstal, tapi karena kita tidak membutuhkan ini, kita skip saja. Kita ke down. Nah, kita tinggal menunggu installnya sampai selesai. Untuk installnya ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk selanjutnya tampilan selesainya seperti ini. Lalu kita ke reboot now. Lalu enter. Nah, ketika ada tulisan seperti ini, lalu kita enter saja. Lalu selesai. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardana. Saya dari kelas 12 313. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengkonfigurasi web server di Ubuntu. Langkah pertama adalah kita harus masukkan login username yang sudah diinput sebelumnya. Kita masukkan kelompok 5. Ini adalah username-nya ya. Kemudian passwordnya kita input. Oh, salah. Kita ulangin. Oke, kalau misalkan sudah welcome seperti ini, artinya username dan password yang kita masukkan sudah selesai atau berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah jalankan perintah sudo apt update. Mengapa menggunakan sudo? Karena kita sebagai pengguna biasa. Kita memerlukan hak akses root untuk menjalankan perintah. Perintah ini digunakan untuk mengupdate daftar paket-paket yang tersedia. Oke, tadi kita diminta untuk memasukkan password kembali. Jika sudah, kita harus menginstal Apache-nya dengan perintah sudo apt install apache 2. Nah, di sini ada kemudian ketik Y untuk melanjutkan dan tunggu hingga proses instalasinya selesai.
mungkin kita clear terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus melihat konfigurasi firewall menggunakan perintah sudo ufw applist. UFW ini adalah singkatan dari uncomplicated firewall. Nah, di sini adalah tersedia ya Apache, Apache Full, Apache Secure, dan OpenSSH. Apache ini adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk melayani halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP. Kemudian ada Apache Full, biasanya dapat dikonfigurasi untuk memasukkan modul-modul tambahan seperti modul PHP, modul SSL, dan sebagainya. Dan ada juga di sini Apache Secure, artinya itu berarti mengkonfigurasi, dia berarti menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS. Kemudian ada lagi OpenSSH. OpenSSH ini umumnya digunakan untuk mengakses shell secara aman melalui protokol SSH atau Secure Shell. Tapi ini juga bukanlah server web seperti Apache ya, tetapi alat keamanan untuk komunikasi jaringan. Selanjutnya kita harus yang ingin kita lanjutkan adalah sudo ufw allow Apache. Di sini adalah perintah untuk mengizinkan akses Apache. Nah, di sini ada dua ya. Kemudian kita harus mengecek dulu status UFW-nya itu aktif atau tidak dengan menggunakan sudo ufw status. Nah, di sini statusnya inaktif ya. Kita harus mengaktifkannya dengan sudo ufw enable. Kemudian enter dan firewall is active. Kemudian untuk mengecek status layanan Apache, gunakan perintah sudo systemctl status Apache 2. Sudo systemctl status Apache 2. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tulisan yang berwarna hijau itu aktif. Oke, kita harus mengeluarkannya terlebih dahulu dengan Ctrl+C. Selanjutnya, akses server Ubuntu menggunakan browser dari luar mesin virtual karena kita telah menggunakan yang sebelumnya ya. Kita mengubah jaringannya itu menjadi bread adapter, membuat komputer setara dengan komputer host. Untuk mengetahui alamat IP server, jalankan perintah ifconfig. Nah, di sini masih belum tersedia ya. Kita harus mengikuti dengan menjalankan perintah sudo apt install nettools. Oke, tunggu prosesnya selesai. Kemudian kita ketik kembali ifconfig untuk mendapatkan IP address-nya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada inet 192.168.1.123. Dan kita bisa langsung menggunakan browser untuk melihat tampilan sambutan dari Apache. Ketikkan 192.168.1.3. Nah, ini adalah tampilan halaman sambutan dari server Ubuntu Apache. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Ahmadyanti akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merubah tampilan Apache default. Nah, pertama kita masukkan username yang sudah kita buat ya, yaitu kelompok 5.
Lalu kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke directory root menggunakan perintah cd/. Masukkan perintahnya cd/. Kemudian kita ketikkan lagi perintah ls ya untuk bisa menampilkan file directory-nya. Nah, setelah filenya berada di directory var, kita akan masuk menggunakan perintah cd_var. Kemudian ls lagi untuk menampilkan. Kemudian kita masuk lagi ke directory www dengan perintah cd www. Kemudian ls menampilkan dan kita sudah masuk di directory www-nya. Kemudian kita masuk lagi ke directory html. Masukkan perintah cd html. Kemudian ls lagi menampilkan. Sudah masuk ya ke index html-nya. Kemudian kita akan mengubah dan juga menambahkan kata kelas 12.3s13 dan juga kelompok 5 pada default page-nya ya, tetapi kita harus mengcopy terlebih dahulu supaya kita punya file backup-nya dengan perintah sudo cp index.html index.html underscore default. Kita masukkan password dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, setelah itu kita ls untuk melihat file yang sudah tercopy ya. Selanjutnya kita akan mengedit file index.html untuk menambahkan nama kelas dan juga kelompok dengan perintah sudo nano index.html. Sudo nano index.html. Nah, setelah muncul ini di CSS, kita langsung scroll saja ke bawah karena tidak bisa menggunakan mouse atau touchscreen-nya, kita memakai keyboard panah ke bawah. Bawah terus sampai ada bagian sini ya, ada Apache 2 default page-nya. Lalu kita tambahkan br n enter, masukkan namanya kelompok kelas dulu ya, kelas 12 3e 13 strip kelompok 5. Setelah itu kita save ya menggunakan perintah ctrl-o, Ctrl-O. Nah, kemudian enter. Lalu kita ketik Ctrl-X untuk exit dari file index.html. Nah, setelah itu kita masukkan perintah ifconfig ya untuk bisa melihat IP host komputer kita. Ifconfig. Enter. Di sini terlihat IP address-nya itu ada inet 192.168.146.70 ya. Lalu kita coba di webnya.
Sini sudah ada kata kelas 123E13 dan juga nama usernya tadi ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Andi Firmansyah dengan NIM 12220293. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi FTP server melalui FileZilla. Baik, yang pertama kita akan login dulu menggunakan username yang sudah kita buat, kelompok 5. Kemudian kita masukkan password 12345. Yang sudah berhasil, kemudian kita akan masuk ke hak akses root dengan perintah sudo su. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam hak akses root, kita keluar dulu. Kemudian kita akan mengupdate dengan cara apt update. Nah, ini adalah perintah yang tidak menginstal atau baru pakai secara langsung, tetapi mengunduh informasi terbaru tentang package yang tersedia dalam repository dalam sebuah komputer. Oke, sudah selesai, kita akan clear dulu. Selanjutnya kita akan menginstal VSFTPD untuk menginstal FTP server dengan perintah apt install VSFTPD. Nah, enter. Ini sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini kita clear dulu. Selanjutnya, kita akan mengcopy sebuah file dengan perintah cp etc slash vsftpd conf. Jadi kita akan mengcopy file vsftpd.conf menjadi vsftpd backup untuk membackup sebuah filenya. Kemudian kita enter saja. Selanjutnya kita akan mengubah isi dari file vsftpd.conf. Pertama, kita akan masuk dulu dengan perintah nano, kemudian slash etc slash vsftpd.conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini adalah file vsftpd.conf. Kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama, kita akan men-uncoming with enable yes. Selanjutnya kita akan men-uncoming local unit barengan 22. Selanjutnya kita akan men-uncoming lagi chroot local user dengan yes. Kita uncoming. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan script baru untuk mengkonfigurasi file tersebut. Yang pertama, pasti underscore enable dengan yes. Yang kedua, pasti underscore min underscore port dengan 10.000. Selanjutnya, pasti underscore max underscore port dengan 10.100. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menambahkan script baru lagi dengan nama flow underscore enable flow underscore create table underscore chroot sama dengan yes. Kemudian kita akan meng-save dengan perintah Ctrl O dengan enter. Untuk keluarnya kita Ctrl F saja. Nah, ini sudah keluar.
Kemudian kita clear dulu. Baik, selanjutnya kita akan merestart file VS Active titik service dengan perintah system cpl kemudian restart VS FTPD titik service kemudian enter. Ini udah restart. Kemudian kita masukkan perintah ftp localhost. Nah, ini kita sudah terkonek kepada localhost. Ini kita masukkan namanya username-nya, kelompok 5. Kemudian kita masukkan passwordnya 12345. Nah, ini sudah lebih successful, jadi kita exit aja. Nah, kemudian kita buka FileZilla. Nah, di sini kita memerlukan host. Ini untuk mencari host dalam komputer kita, gunakan perintah if config. Nah, di sini terdapat inet 192.168.146.70 adalah host dari komputer kita. Ini kita masukkan aja. 192.146 168 146.70. Ngecek kembali bersama ya, tinggal kita masukkan username-nya, kelompok gitu, kemudian passwordnya 12345, ya kita portnya kesini yang quick connect. Oke. Dan di sini sudah berhasil terkonek dengan Linux dengan Windows-nya. Kita coba bikin directory dengan nama coba sudah tampil. Ini kita cek itu. Nah, di sini sudah ada nama directory file percobaan. Kemudian kita coba selanjutnya kita akan membuat sebuah file dengan nama file percobaan txt. Oke, sudah berhasil. Kita coba download dalam file dokumen dari Windows yang kita download. Ini kita cek dari ini dokumen ya. Nah, di sini sudah terdapat, berarti server konfigurasinya telah berhasil.